Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1B. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Aufiana. Sekarang hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum belajar, alangkah lebih baik kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amin. Anak-anak, setelah kita berdoa tadi, supaya semuanya lebih semangat, semuanya siap, kita nyanyi lagu nasional bersama-sama ya. Diikutin ya anak-anak lagunya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian bernyanyi, semuanya sudah pada siap ya belajarnya? Sudah ya? Nah, walaupun anak-anak semuanya lagi pada di rumah, belajar dari rumah masing-masing, kita tidak bertemu di sekolah, tapi harus tetap semangat belajarnya supaya pintar. Baiklah, kalau begitu, kita mulai pembelajarannya ya anak-anak. Pembelajaran yang pertama yaitu kita membaca. Bacalah dengan nyaring. Anak-anak, ikutin ya bacanya. Anak-anak bisa baca bacaannya di samping. Ibu akan membacakan juga. Kalian membaca dan mendengarkan juga ya. Ibu akan membacakannya dengan pelan-pelan. Bacalah dengan nyaring ya anak-anak. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari, Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama, tubuh kucing semakin besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Anak, tadi kita sudah membaca bersama-sama. Kenapa sih kok Udin harus memberi makan kucingnya, sedangkan Lani tidak perlu memberi makan boneka? Karena kalau Udin merawat kucing, kucing adalah makhluk hidup. Sedangkan kalau boneka yang dimiliki oleh Lani itu adalah benda tak hidup ya anak-anak. Kalau kita memiliki kucing, udah pasti berbeda cara merawatnya anak-anak. Kalau kucing itu kita harus memberi makan, kita harus merawatnya, memandikannya. Sedangkan kalau boneka kita hanya perlu untuk mencucinya secara rutin, misalnya seminggu sekali supaya tidak kotor. Karena kalau kotor bisa menyebabkan berbagai macam penyakit kalau kalian selalu memegang boneka yang kotor. Oleh karena itu, cara menanganinya benda tak hidup itu lebih simpel ya, karena hanya perlu mencucinya saja, tidak perlu memberi makan. Tapi kalau misalnya kucing, karena makhluk hidup, dia lucu, bisa bergerak sendiri. Kalau boneka tidak kan anak-anak?
Nah, anak-anak coba perhatikan gambar di samping. Deskripsikan ciri-cirinya. Ciri-ciri itu apa, Bu? Misalnya gini ya. Kalau kucing, gambar di samping kan kucing nih. Kucingnya itu berwarna hitam dan putih. Kucing adalah makhluk hidup, benda hidup. Kemudian, kucing juga memiliki kaki 4. Kucing makhluk yang lucu. Itu ciri-ciri ya anak-anak. Kucing bisa berlari, dan kucing itu makanannya ikan. Kayak gitu anak-anak, namanya ciri-ciri. Nah, gambar selanjutnya ini adalah gambar kursi ya. Kita bisa mendeskripsikan kursi. Kursi adalah benda tak hidup. Kursi ini berwarna coklat. Kursi memiliki kaki 4 dan memiliki sandarannya. Seperti itu ya anak-anak, ciri-ciri dari kursi. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan gambar di samping ya. Gambar di samping yang di atas, atasnya ada anak-anak yang sedang bermain bola. Dan gambar yang di bawah, di situ ada gambar manusia yang sedang, anak-anak kecil, manusia yang sedang bermain, dan juga di belakangnya ada tumbuhan. Nah, ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Seperti kita manusia, hewan, itu benda hidup ya anak-anak, bisa berpindah tempat sendiri, bergerak sendiri. Nah, sedangkan tumbuhan itu tidak dapat berpindah tempat sendiri, tetapi tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang ya, ke atas, ke arahnya bisa daun-daunnya nambah banyak, ranting-rantingnya nambah banyak, semakin bertumbuh, tapi tidak bisa bergerak dan berpindah tempat. Karena tumbuhan itu berarti bukan termasuk benda hidup ya, tapi benda tak hidup. Tapi tumbuhan termasuk ke kategori makhluk hidup. Makhluk hidupnya yang tidak memiliki nyawa, seperti manusia, hewan ya. Nah, benda tak hidup ada sih yang bergerak, yaitu benda yang ada mesinnya. Seperti di pabrik-pabrik, itu mesin-mesinnya berjalan sendiri. Kenapa bisa berjalan sendiri? Karena ada mesin yang menggerakkan alat-alat atau benda-benda tak hidup itu, atau robot, boneka. Biasanya boneka Barbie ada yang bisa bergerak sendiri ya, karena di dalamnya ada mesinnya, ada baterainya. Intinya, benda tak hidup bergerak itu karena adanya mesin. Sedangkan benda hidup dapat bergerak sendiri, berpindah tempat sendiri. Anak-anak, kan kita sebagai makhluk hidup, benda hidup. Nah, kita itu bisa bergerak ya. Nah, kita bisa melakukan apa saja. Salah satunya yaitu gerak berjalan. Bisa bergerak berjalan dan juga bisa gerak berlari. Nah, untuk melakukan gerak berjalan, kalian silakan coba ya gerak berjalan itu seperti apa. Langkah yang pertama gerak berjalan yaitu sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Lalu yang kedua, tangan kanan dan kiri dikepal ke samping badan. Lihat ya di gambar, ada kan gambarnya di samping. Lalu berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun ke samping. Lalu yang keempat, berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, yaitu gerak berlari. Silakan kalian coba juga gerak berlari ya. Caranya yaitu yang pertama, badan sedikit dicondongkan ke depan. Yang kedua, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Lalu yang ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Ya, silakan dicoba. Ibu akan memberikan contohnya gerak berjalan dan juga contoh dari gerak berlari ya. Ini dia contoh gerak berjalan dan berlari. Disimak ya. Gerak berjalan. Ali sedang berjalan di atas rumput. Kita ulangi lagi ya, supaya lebih jelas. Ali sedang berjalan di atas rumput. Lalu yang kedua, gerak berlari. Adam sedang berlari di atas rumput. Kita ulangi sekali lagi ya, supaya jelas. Adam berlari di atas rumput.
Nah, kalian sudah mengetahui perbedaan antara gerak berjalan dan gerak berlari. Silahkan anak-anak coba gerakan gerak berjalan dan gerak berlari ya di rumah. Nah, anak-anak, segitu saja pembelajaran hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, tadi kan kita sudah belajar membaca bersama-sama. Lalu kemudian kita sudah bisa belajar cara mendeskripsikan ciri-ciri dari suatu benda, baik benda hidup maupun benda mati. Lalu kita juga sudah bisa membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati ya. Terus setelah itu yang terakhir, materi yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang gerak berjalan dan gerak berlari ya anak-anak. Silakan anak-anak coba di rumah ya, divideokan gerak berjalan dan gerak berlarinya ya. Kan sudah diajarkan tadi. Nah, anak-anak seru sekali pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kalian semoga bisa membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.